Halo semuanya, selamat datang di JDCast, sebuah podcast karya Janarute. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dana, selaku staf alam air dari Divisi Alam Tim Bantuan Medis Janaruta yang pada kesempatan kali ini akan membantu jalannya JDCast pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik trivia bulan Desember, yaitu mendaki saat musim hujan. Kita tahu sendiri, Desember ini juga lagi musim-musim hujannya nih. Nah, baik di sini kita juga kedatangan salah satu senior kita, yang tampan, yaitu Dr. Bisma Dewa Brata. Halo, selamat sore, Dok. Selamat sore. Baik, karena tak kenal maka tak sayang, mari kita perkenalan dulu dengan dokter yang tampan ini, yaitu namanya Dr. Bisma Dewa Brata. Nah, dokter ini salah satu senior kami di TPM Janaruta dari Angkatan 24, yang dulu pernah menjabat sebagai Koordinator Kesejahteraan Anggota. Nah, dari Dr. Bisma sendiri, apakah ada kesibukan di akhir-akhir ini, Dok? Kesibukan sekarang sih paling lagi nunggu ini aja, lagi nunggu masa-masa isi aja, sambil bantu-bantu teman yang ada di rumah sakit, yang ada di klinik. Itu aja sih kesibukan sekarang. Baik, terima kasih, Dok. Kami senang sekali nih, Dok. Dokter bisa menyempatkan waktu untuk bergabung sama kami dalam JDCast kali ini. Terima kasih banyak, Dokter ya. Ya, thank you udah diundang ke sini juga. Sama-sama, Dok. Karena baik sekarang supaya tidak lama lagi, karena sudah semua menunggu. Jadi mari kita mulai diskusinya ya, Dok, tentang mendaki di musim hujan ini, Dok. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Dok? Terdengar jelas. Baik, terima kasih, Dok. Nah, sekarang ini kita akan mulai membahas tentang salah satu trivia yang telah dikeluarkan oleh TPM Janaruta. Nah, topik ini pasti sudah sangat sering didengar oleh teman-teman, dan apalagi sekarang lagi kondisi hujan yang membuat kita juga harus lebih waspada apabila sedang menjalankan pendakian di gunung. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa tanggapan pada dokter terkait mendaki saat musim hujan, Dok? Mendaki saat musim hujan ya, menurut saya mendaki saat musim hujan adalah pendakian yang lebih berisiko dibandingkan pada saat tidak hujan, pada saat musim kemarau lah misalnya. Karena pada musim hujan itu bukan cuma masalah basah, becek atau berlumpur. Pendakian pada saat hujan itu lebih ke masalah safety-nya sih. Risiko-risiko yang dapat terjadi pada saat hujan lebih besar kemungkinannya terjadi dibandingkan pada saat tidak hujan. Risiko kayak apa? Risiko misalnya seperti risiko hipotermi, risiko terkena pohon tumbang kalau misalnya angin hujan kencang kan, habis itu risiko cedera atau terpeleset kalau misalnya jalanannya licin. Habis itu kalau persiapannya kurang juga nih, misalnya nggak bawa raincoat atau rain cover lah untuk tas misalnya, terus basah, jadinya kan bawaan makin berat. Ya itu makanya kalau mendaki pada saat hujan, ada baiknya prepare-nya itu harus benar-benar dilakukan. Prepare-nya itu kayak apa? Prepare yang pertama itu informasi, kemudian fisik dan logistik. Ketiga hal itu harus benar-benar kita persiapkan kayak gitu. Baik, terima kasih, Dok. Jadi, ada pertanyaan selanjutnya nih. Apakah latihan fisik itu diperlukan, Dok? Dilakukan sebelum mendaki, Dok? Latihan fisik ya. Untuk latihan fisik pasti menurut aku benar-benar diperlukan pada saat mendaki. Meskipun ada musim hujan ataupun tidak hujan, latihan fisik itu perlu dilakukan, terutama untuk orang-orang yang baru pertama kali naik gunung dan mungkin untuk orang yang sudah lama tidak naik gunung. Nah itu. Habis itu kalau ditanyain latihan fisik seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, pertama, kalau aku biasanya, aku bakalan nentuin gunung dulu. Gunung apa sih yang bakalan aku daki? Setelah menentukan gunung yang aku daki, aku bakalan cari tahu informasi-informasi tentang gunung tersebut, tentang durasi untuk mencapai puncak berapa lama, medannya kayak gimana, berat atau enggak, terus barang-barang yang kita perlukan untuk mendaki itu apa aja gitu.
agar tidak ini juga, tidak berlebihan juga bawa barangnya. Nah, setelah kita menentukan durasi, setelah kita tahu durasinya, jalurnya, dan medan dan barang-barang yang kita perlukan, barulah aku bisa nentuin nih target latihan fisik yang seperti apa sih yang aku harus capai biar aku setidaknya bisa menikmati perjalanan ke puncak gunungnya itu gitu. Nah, kalau bisa sih tips dari aku ya, latihan fisik paling cuma latihan, kalau aku biasanya latihan fisik itu cuma jogging, sit up sama push up. Dan kalau bisa setiap latihan setiap hari itu harus ada peningkatan. Yang misal hari pertama lari satu putaran lapangan sekali, ya hari kedua 3 kali, hari keempat seterusnya harus ada peningkatan. Itu sih kalau aku. Wah, terima kasih banyak dok atas saran-saran mengenai latihan fisiknya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah yang harus disiapkan saat mendaki di keadaan hujan dok? Oh iya, persiapan mendaki pada saat hujan ya. Yang tadi kan udah aku bilang. Yang paling pertama deh, yang paling penting itu pengetahuan. Pengetahuan ini apa? Pengetahuan tentang kondisi kegawat daruratan yang mungkin bisa terjadi pada saat kita mendaki pada saat hujan. Kayak apa tadi? Kayak hipotermi misalnya, yaitu kita setidaknya tahulah bagaimana gejala awal, bagaimana mencegah, dan bagaimana penanganan awal pada saat di gunung. Gitu. Nah, setelah tahu pengetahuan, baru siapin informasi, siapin fisik, dan yang paling terakhir, yang nggak kalah pentingnya, logistik. Nah, logistik ini aku bagi menjadi 2 deh. Yang pertama perlengkapan pribadi, dan yang kedua itu perlengkapan tim. Yang perlengkapan pribadi itu yang bisa dipakai sama individual masing-masing lah, misalnya topi, buff, baju, dan jaket gitu. Dan yang paling penting mungkin kalau mendaki pada saat hujan itu pelindung hujan lah ya, mantel atau raincoat atau yang rain cover buat tas itu juga penting dibawa. Oh ya, dan kalau bisa nih mendaki pada saat musim hujan itu jangan pakai jeans lah ya, karena gimana ya, jeans itu kan udah berat ya, kalau kamu pakai bawa mendaki pun kalau kena air bakalan makin berat rasanya, dan apalagi dia tidak cepat kering. Nah itu kalau pakai celana panjang yang khusus untuk mendaki lah, itu kan adalah bahan-bahan yang cepat kering kalau hujan. Nah, kemudian yang kedua tadi perlengkapan tim ya, perlengkapan tim kayak alat dan bahan makanan, terus tenda, flysheet tahu kan ya, yang diikat di pohon itu, yang kayak tenda yang terbang itu buat neduh lah. Habis itu air, ya pokoknya perlengkapan tim. Itu sih. Oh ya, tipsnya bawa barang secukupnya yang benar-benar akan kepakai pada saat kita mendaki. Jangan berlebihan lah. Mendaki gunung itu udah berat, ngapain lagi dibawa banyak beban barang yang ini kan, yang berlebihan. Oke dok, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Tadi dokter sempat bilang juga mengenai rain cover. Nah, apakah efektif menghentikan kantung kedap air tersebut dengan trash bag atau plastik sampah atau plastik kresek gitu dok? Apakah efektif? Tasnya itu ya, pakai kresek ya? Iya dok, digantikan. Kalau menurut aku ya, lebih baik sih kalau ada, lebih baik pakai ini aja, rain cover yang benar-benar rain cover. Karena kenapa? Ada quote dari teman-teman pendaki lain yang pernah aku baca di internet nih. Barangmu adalah nyawamu. Nah, itu. Makanya untuk persiapan mendaki pada saat hujan itu ya benar-benar harus dilakukan. Tapi kalau misalnya kita
dalam kondisi kondisi darurat nih, terus kita emang benar-benar nggak punya raincoat, terus gimana adanya kantong kresek, ya udahlah pakai kantong kresek nggak apa-apa lah. Ya, dalam kondisi darurat kalau emang tidak ada eh, rain cover, ya udah gitu. Baik, terima kasih banyak, Dok. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Apakah menggunakan trekking pole saat mendaki itu penting, Dok? Trekking pole itu ini ya, tongkat untuk mendaki itu ya? Iya, Dok, betul. Oh ya, menurut aku trekking pole itu boleh. Itu pilihan masing-masing dari tiap pendaki sih. Boleh gunakan trekking pole atau enggak. Tapi dari pengalaman pribadi, awalnya kan sebenarnya awal-awal aku mendaki itu aku nggak pakai trekking pole. Kenapa? Karena rasanya udah kuat lah aku nggak pakai trekking pole. Tapi ternyata pada saat aku bandingkan pada saat aku pakai trekking pole, itu benar-benar enak sih kalau pakai trekking pole. Jadi karena kenapa? Karena trekking pole itu bisa jaga keseimbangan yang pertama, terus bisa ngatur pace saat berjalan. Habis itu yang paling aku suka kalau pakai trekking pole itu bisa membantu pengereman sih pada saat jalan-jalan curam gitu. Jadi nggak perlu pegang-pegang di pegang di tanaman-tanaman di sekitar kita. Jadi cuma pakai trekking pole aja udah bisa ini. Dan yang paling penting, trekking pole itu lebih kayak ngurangin beban sih menurut aku ya, lebih enak sih. Dan dari beberapa situs yang aku baca, katanya ya trekking pole itu bisa lebih ergonomis rasanya pada saat mendaki. Postur tubuh kita pada saat mendaki lebih ergonomis memakai trekking pole dibandingkan dengan tidak memakai trekking pole. Nah, baik, Dok, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya masih terkait dengan trekking pole. Kalau misalnya nggak punya trekking pole nih, apa yang bisa kita gantikan gitu, Dok, untuk menggantikan trekking pole? Ganti trekking pole pakai ini aja. Aku biasa sebelum ini pakai ini aja sih, pakai kayu mati yang berserakan pada saat mendaki gitu aja. Cari kayu mati yang bebas dari duri, terus kalau bisa jangan bercabang, dan paling penting kuatlah untuk menahan tubuh kita. Cari panjangnya yang kira-kira sepanjang dagu sih menurut aku yang nyaman. Habis itu, oh iya lagi satu, jangan nyari kayu yang berat loh ya. Ya, kegunaan trekking pole kan emang buat ngurangin beban. Jadi jangan nyari kayu yang terlalu berat. Oh iya, kalau bisa belilah trekking pole. Kayak gimana ya? Harganya juga sekarang trekking pole itu udah murah kok, paling cuma 80 ribuan di situs online. Aku nggak tahu sih harga sekarang, tapi untuk harga 80 ribuan itu sih tuh udah dapat kualitas yang cukup bagus menurut aku. Aku udah pakai trekking pole udah beberapa kali naik ke gunung, dan menurut aku masih bisa sampai sekarang aku pakai dan masih cukup kuat. Oke, Dok, terima kasih atas jawabannya. Nah, terakhir nih, Dok, terkait mendaki. Ya, apakah dari dokter sendiri, menurut dokter, apakah mendaki saat musim hujan lebih baik ditunda dulu atau tetap lanjut, Dok? Oh, tunda dulu atau tetap lanjut ya? Menurut aku tergantung situasinya sih. Kalau memang kalau memang situasinya masih memungkinkan untuk mendaki, ya sudah lanjut aja. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, habis itu fisik juga tidak memungkinkan, kondisi cuaca tidak memungkinkan, menurut aku lebih baik ditunda dulu sih kegiatan mendakinya. Karena kenapa? Menurut aku pendakian yang baik itu adalah pendakian yang prosesnya dapat dinikmati dan dapat kembali yang paling penting adalah dapat kembali pulang dengan selamat. Nah, itu adalah pendakian yang menurut aku pendakian yang baik. Masalah puncak, masalah sunrise itu sih bonus. Prosesnya, nah itu yang aku cari.
Wah, sangat menarik sekali, Dok. Nah, Oke. Nah, ini sudah selesai untuk bahasan hari ini, Dok. Dr. Wisma juga menjelaskan dengan sangat jelas dan lengkap. Nah, buat teman-teman semua yang ingin mendaki tapi cuaca dirasa tidak mendukung seperti musim hujan ini, bisa dicatat nih yang informasi-informasinya atau bisa diingat-ingat juga. Nah, informasi penting yang disampaikan oleh Dr. Wisma pada JDRCast kali ini. Nah, sampai di sini dulu podcast kita kali ini ya, Dok. Sungguh penjelasannya sangat jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Sekian dari saya, Dana, pamit undur diri, dan jangan lupa untuk nantikan episode podcast Jana Duta lainnya yang bisa diakses melalui sosial media TBM Jana Duta di Instagram maupun YouTube. Stay safe, stay healthy, Viva TBM!